Hai warga YouTube, aku Nina, senang menyapamu melalui YouTube channelku. Hari ini kembali aku mau ngebongkar lagi tentang jurusan-jurusan yang menurutku termasuk favorit. Ini biasanya anak-anak cowok impiannya masuk ke jurusan ini. Apalagi kalau bukan teknik informatika ya. Sekarang aku sudah bersama seorang mahasiswa yang berjuang lulus ya, tapi masih semester 4. Siapa lagi kalau bukan Dimas? Hai Dimas. Halo, Halo, kenalan dulu dong. nama saya Stefanus Dimas Julio, sering dipanggil Dimas, jurusan Teknik Informatika di Universitas Tiki Malang. Sekarang di Malang ya ngekos, ya perjuangan hidup anak kos. Dan sekarang Perjuangan semester hidup 4. anak kos. Udah ngekos gitu ya, harus selesai kuliahnya tepat waktu pokoknya ya, biar uang kos tagihannya nggak banyak ya. Ya Ini aku harus. pengen nanya-nanya nih tentang jurusan teknik informatika. Dimas ini kan semester 4, masih baru. Banyak yang aku dengar adik-adik tingkatku selalu bilang itu masuk TI itu harus jurusan IPA nggak sih SMA-nya? Ya kalau untuk UTBK-nya memang kan saintek ya, memang. Jadi kalau jurusannya IPS bisa sih pelajari saintek, kan nggak masalah juga kan, nggak harus IPA sih. Misalkan dia memang niat mau mempelajari IT, ya bisa aja menjurus ke saintek juga kan. Tapi kenyataannya ada nggak sih yang emang temen nih yang in real life-nya dia IPS tapi lolos aja itu masuk ke jurusan ini? IPS, oh ada kakak tingkatku, dia jurusan IPS dulu katanya, baru masuk IT. Jago sih dia, udah bikin game sih dia. Wow, ini ngomong-ngomong game ada yang menarik. Ntar aku Hmm. juga mau nanya karena sebagai omongan orang awam, aku akan menanyakan yang biasanya itu kadang salah kaprah ya atau mispersepsi dari jurusan ini. Ya, Nah, gimana kalau sama yang SMK? SMK itu kan ada yang penjurusannya juga seperti ini ya, sejenis lah ya. ya. Hmm. Nah, itu tuh apakah ada keunggulan tersendiri ataukah yang SMA gimana nih tips-tips buat kamu supaya adik-adik Unyu ini nggak takut yang dari SMA untuk masuk ke jurusan TI kalau yang dari SMA? Ya. Jangan ngerasa kayak minder atau takut bersaing gitu gimana? Hmm. Untuk ya ambil dari pengalamanku aja sih, karena aku basicnya IPA juga kan SMA. Ah, aku apa mau masuk IT itu pas kelas 3 saya masih kan nyari-nyari kan, apa sih yang cocok sama passionku gitu loh. Ya kebetulan juga aku suka matematika, tapi nggak mau ambil jurusan pendidikan matematika karena nggak mau nggak suka teori aku orangnya. Jadi lebih suka teori sedikit tapi prakteknya banyak. Jadi ketemulah waktu itu kan nyari-nyari, oh prospek kerjanya ngoding, apa sih ngoding, kan nyari ngoding juga kan. Oh rupanya apa kayak melatih logika, oh asik nih, kayak kayak menemukan passion gitu, oh di sini enak nih. Baru tiba masuk kampus, udah masuk ya memang banyak sih ya, nggak, kalau minder waktu itu enggak sih, cuma takjub aja sih lihat orang, wah kan ada kawanku ada yang dari RPL juga kan, rekayasa perangkat perangkat lunak dari SMK juga, itu kan basicnya juga udah ngoding kan. Tapi aku nggak minder sih, bahwa bahkan takjub aja sih, pengen lah aku kayak gitu loh ceritanya gitu. Wah, keren sih, bener ya. Jadi nggak usah ngerasa takut atau gimana. Sama kayak narasumber yang sebelumnya, bilangnya mau masuk jurusan apapun harus mengosongkan gelas katanya. Sama-sama dari nol ya, gitu. Iya. Jadi biar sama-sama belajar dan dapat infonya tuh sama. Nah, tadi ngomongin matematika. Apakah di jurusan ini masih selalu bergelut dengan matematika, yang mana matematika ini adalah salah satu pelajaran yang sangat-sangat-sangat ditakuti atau sangat rumit ketika masa sekolah? Kalau di jurusan IT sendiri, yang nggak mau lah harus berhadapan sama matematika. Kalau aku dari semester pertama, kedua, sama keempat inilah baru ada lagi matematika. Ya mau nggak mau harus tahu juga sih basicnya, karena itu yang nanti di codingin tuh, itu kayak metode-metode kayak gitu, metode codingan gitu. Dia pakai rumus itu gitu. Apa aja yang dipelajari di TI? Ini yang secara umumnya ya, maksudnya nggak yang bukan peminatan-peminatan, tapi yang selalu ada di jurusan ini tuh apa? Oh, kayak algoritma pemrograman,
Itu kayak belajar tentang alur program itu gimana. Itu paling dasar sih algoritma pemrograman. Baru itu ada sistem operasi juga, belajar tentang kayak kalau di kuliah-kuliah mungkin ngerombak Linux ya, sistem operation Linux dia. Ya, itu sih yang paling banyak. Baru arsitektur komputer, baru itu yang basis data itu. Itu yang paling umum sih. Seru ya namanya arsitektur komputer. Waduh, mengenal komputer dari hulu ke hilir. Waduh, luar biasa nih. Jadi kan kalau dulu aku SMA juga ya. Aku Hmm. SMA itu dapatnya ya TIK aja. Bener-bener cuman paling Microsoft Word, suruh bikin teks dan lain sebagainya. Ya sesimpel itu. Nah, mungkin kalian kalau yang mau upgrade ya, pengetahuan tentang komputer kalian masuklah ke jurusan ini. Aduh, mantap. Kita lanjut ke mitos selanjutnya nih. Bener nggak sih katanya jurusan TI itu bisa ngebenerin komputer atau PC rusak, laptop rusak katanya. Auto jadi kang servis tuh bener nggak? Kang servis ya. Hmm, kalau dari aku sendiri sih bisa terbilang nggak semua lah. Soalnya basic ya memang kita pelajarin hardware itu hanya kayak arsitektur komputer ya, itu di situ mempelajari hardware, software sama brainware apa yang ada di komputer lah. Tapi nggak praktek, itu lebih ke teori doang sih. Jadi tahu gitu. Jadi kalau untuk itu sih ya mungkin nggak tahu lah kalau di kampus lain. Di kampusku itu ada UKM-nya, UKM hardware gitu. Nah ya aku ikut di situ. Jadi untuk mempelajari rombak-rombak kayak gitu tuh ya tergantung dirimu sendiri, tergantung diri kita sendiri gitu loh. Mau nggak pelajari itu. Jadi nggak tergantung mood orang lah gitu loh. Aku ya pengen karena nggak mau ke tukang servis kan. Jadi Wah, jadi ada skill sendiri ya dipakai gitu loh. Aku juga pernah sih di UKM ku belajar kan. Ad- Tahu laptop kan? Tahu lah kan. Dijadiin PC. Aku bantuin juga itu waktu itu. oh iya, Iya, bisa ya? bisa. Keren banget. Jadi apa, kerangkanya itu dibikin pakai kayu. Jadi kayu sama plastik gini. Jadi kami tempelin gitu. Jadi PC. Gila the best. Sekalian eksperimen juga ya. Iya. Oh bisa dong, ya Wow, udah gas. itu jadi skripsi menarik tuh, Dek. Iya kan? Seru, 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 seru. Tapi siapa tahu ada warga YouTube yang nggak tahu tentang trioware tadi, Hmm. ya, hardware, software, dan brainware. Cobalah dijelaskan secara singkat. Nah, Jangan pakai bahasa yang tinggi-tinggi, kami-kami nggak ngerti nanti kan. iya, iya. Kalau kalau hardware itu ya berupa perangkat output ya. Ya ya ini kayak mouse ini, keyboard, ya monitor itu hardware. Kalau software itu yang kayak ya ini kayak Google Meet ini termasuk software juga. Aplikasi ya. Google Meet ini aplikasi, terus buka Google ini pakai apa sih? Pakai Google Chrome, Mozilla, nah itu software. Baru itu kalau brainware itu kayak CPU yang ada di laptop, di komputer, itu termasuk brainware namanya gitu. Otaknya laptop, emang bener ya. Iya, Semua namanya penyimpanan brainware. data Iya, gitu iya. ya. Nah, tadi ada ngomong-ngomong soal game. Ini ada juga nih, entah salah kaprah atau gimana nih. Bener nggak jurusan T itu suka bisa ngehack sosmed ataupun Oh, ngehack game dan lain sebagainya? Apakah kalian ternyata punya keunggulan? Bisa hmm. nge-cheat gitu? Aduh, untuk itu kembali lagi ke yang aku bilang sebelumnya kan, tergantung orangnya. Aku juga kalau dalam diriku aku nggak mau sih, kan ada yang namanya apa, aduh, apa lagi namanya, apa Ayo. kayak tata keramanya di komputer tuh ada. Kode etik. Kode etika komputerisasi itu ada. Etika komputerisasi Itu luar ada. biasa. Tapi gini ada ya, banyak orang ya justru pelaku kejahatan itu dari orang yang sangat mengetahui atau sangat pintar ya kan? Iya, Nah, itu jadi kayaknya kamu maunya bijak aja ya, nggak mau menggunakan kepintaran atau kebisaan itu untuk melakukan sesuatu yang
tanda kutip kriminal ya. Sebenarnya kan Iya. nggak boleh ya? Ya itu sebenarnya nggak boleh, tapi ngehack itu juga ya itu kan tergantung orang masing-masing kan. Itu ada nilai positifnya juga, kayak bug bug bounty, bug hunter itu. Nah itu kan kayak kalau kawan-kawan sekalian dan Mbak Nina tahu waktu itu kan 2019 Tokopedia kan lagi booming-boomingnya tuh aplikasinya ada bugnya. Nah itu di situ itulah keuntungan para hacker, para bukan hacker sih sebenarnya, para bug-bug itu, bugger-bugger itu, ya itu neliti itu baru dikasih tahu, oh ini loh, ini kesalahannya, di sini bisa terjadi ini. Itu langsung kirim ke emailnya Tokopedia. Itu namanya bug bounty. Jadi dari situ bisa dapat uang juga. Itu. Oh, jadi sebenarnya itu karena gini, hacker itu konotasinya udah negatif gitu loh. Iya. Jadi, Khawatir tentang kayak gitu kan. ya. Jadi kayaknya memang bagaimana caranya bisa memaksimalkan atau istilahnya hal-hal tertentu itu kita bijak menggunakannya. Contohnya kayak obat-obatan, narkoba gitu kan. Nggak boleh dikonsumsi gitu aja kan. Hmm, Tapi sebenarnya itu bisa jadi obat untuk rumah sakit misalkan kan. Atau iya. kayak rokok gitu, nggak baik buat kesehatan. Tapi tembakaunya ternyata harusnya digunakan untuk yang lain. Kayak gitu ya. Jadi bagaimana meletakkan itu sesuai porsinya. Oh ya, ada ya itulah dinamakan etika tadi. Bisa. Jadi, Itu ada mata kuliahnya nggak? Karena aku komunikasi, aku ada jurusan, ada mata kuliah itu, etika dan etiket. ya Mungkin ada ada juga ya? ada etika komputerisasi ada nanti. Tapi udah aku Wah, tapi udah aku gali-gali dikit sih soalnya oh gini lah gini gitu. menarik ya. Tadi juga ada basis data, mengelola database ya. Ya, Nah, tadi ngomongin masalah hack dan kawan-kawannya, yang sekarang lagi rame itu ada Zoom bombing. Tahu nggak, Dek? Zoom bombing itu jadi kan ini untuk warga-warga YouTube ya. Zoom bombing itu istilah gimana orang itu bisa menyelinap ke dalam ruangan Zoom, menyamar oh, menggunakan nama tertentu yang kira-kira mirip ya, ya karena itu ya benar-benar terjadi di rekan kerjaku, ya, ya orang ya. di sekitarku. Kalau kadang kita kan kalau dengerin berita, ah gue nggak ngalamin gitu kan, kayaknya ah nggak terlalu gitu. Tapi kalau orang terdekat, orang yang ada di sekitar kita mengalami, itu pasti kan, wah beneran ya ternyata gitu kan. Jadi Zoom bombing itu menyelinap masuk dan kemudian setelah masuk ke dalam Zoom itu dia mengacaukan acara. Dan Hmm, kamu bayangin, waktu itu rekanku itu lagi ada acara bersama Menteri Kesehatan, aduh. bersama kolega-kolega dinas yang lain dan orang-orang yang penting lainnya. Tiba-tiba masuklah dia ke sana, dia coret-coret, awalnya coret-coret dulu tuh di kan Zoom bisa Ya ini ya, ya dicoret-coret screen-nya itu dicoret-coret dulu dan digambarkan sesuatu yang tidak senonoh ya. Pokoknya tidak usah disebutkan apa, nanti kalian tahu sendiri ya. lah pokoknya. Dan akhirnya dia share screen. Bukan share screen film, kalau yang ini share screen-nya film Oh, porno. waduh. Gimana itu sebenarnya? Kamu menanggapi kasus itu? Itu aduh, jijai, gelai gitu ya. Geleh. Eh, Termasuk apa ya? Hack ya orang-orang gabut lah istilahnya, tapi ya nggak boleh sih itu sebenarnya. Soalnya ya iya sih, aku juga pernah denger sih Zoom Zoom itu apa proteksinya waktu itu down ya, tapi katanya ya sekarang udah di-upgrade ya. Makanya katanya udah lumayan sih, tapi ya kata oh ya nggak semua kata orang, nggak juga kata dosen sih. Ya kalau bagi kami nggak ada sistem yang sempurna. Jadi ya walaupun sebaik-baik apa pun ya itu tetap bisa dihack. Nah, di sini juga ada namanya cyber security. Ha. Ini tugasnya tuh bukan cuma mengamani data di aplikasi. Jadi kayaknya istilah kayak security lah ya. Kalau security mengawasi juga kan. Nah, kan tadi saya udah bilang kan dari awal tidak ada sistem yang sempurna. Ha. Maka dari itu buatlah keamanan ketika ada hacker yang masuk. Nah, di situ kan udah ada orang yang mengawasi. Jadi, nah di situlah ketika dia tahu, nah, siap-siap lah yang tahu ini bertindak gitu loh. Itu sih. Jadi penting juga ya. Nah, untuk perorangan deh, contohnya kita ya, jangan kita, aku, kamu pinter lah, aku kan nggak terlalu tahu-tahu banget ya soal kayak gini gitu loh. Bagaimana sih sebenarnya kita sebagai pengguna
media sosial gitu ya, atau pengguna komputer dan lain sebagainya itu untuk menjaga data privacy gitu loh, untuk menjaga data kita tetap aman, identitas kita juga aman, dan nggak sembarang dipakai-pakai sama orang gitu loh. Meskipun memang kan kata orang tuh internet adalah dunia tanpa batas, tapi kan kita bisa melimitasi orang jangan masuk terlalu dalam ke rumah kita gitu loh. Itu Hmm. gimana tuh? Mungkin ada tips dari kamu? Untuk kayak gitu ya. Ya itu berat data privasi. Ya kita ya jangan ngomong jauh lah, Indonesia dulu lah. Ya udah dari perorangannya aja lah. Data itu penting nggak sih bagi diri kita itu? Itu kunci pertama. Kalau kalau dari saya kan, kalau password saya bikin susah sih. Mungkin dari segi akun sosmed password lah. Kan ada yang namanya enskripsi. Jadi password nanti itu di enskripsi, jadi dibikin bahasa, entahlah bahasa kode apapun, banyak lah jenis enskripsi, kayak hashcode, baru itu di hash, baru itu di max lagi, banyak lah tergantung apa aplikasinya kan. Nah, jadi kalau bisa tuh bikinnya huruf besar sama ada angka juga dituruti aja, jangan di situ, karena enskripsi itu susah kalau mau dianu. Tapi kalau udah ngerti codingan bisa sih sebenarnya, dicoba-coba bisa. Nah, tapi diikutin aja, baru itu jangan, kalau disuruh verifikasi ya diverifikasi. Itu soalnya menambah keamanan juga. Itu membantu menjaga gitu. Soalnya saya juga punya akun Facebook ya paling bisa dihack. Sering dihack juga sih akunku karena nggak aku verifikasi itu sih. Itu masalah juga sih sebenarnya. Ya walaupun Facebook waktu itu udah nggak main lagi sih. Ya itulah. Jadi ibaratkan atau jadikan data itu penting gitu loh dalam kita gitu loh. Ya, double security ya. Sekarang Iya. kayaknya ada yang kayak gitu ya, two factors atau apa gitu ya, 2 Mm-mm. kali aja pokoknya aku ingat tuh. Nah, itu kadang memang suka diabaikan karena kan males ya. Mm-mm. Karena males harus type berapa kali lagi gitu ya, atau jangan suka masukin password ada tanggal lahirnya, itu kayak gampang banget kan. Itu basic sih yang aku selalu denger dari teman-teman atau yang sudah berpengalaman kena hack, jangan cari yang terdekat dan bisa tertebak gitu. Iya. Tanggal lahir kucingnya kek, tanggal lahir siapa kek, jangan pakai tanggal lahir pribadi gitu. Menarik menarik menarik. Terus prospek kerja di jurusan ini apa? Kayaknya pasti banyak nih harusnya ya. Dan Iya. juga uangnya nanti nggak berseri kayaknya nih, karena di dunia digital kayak sekarang, TIT ini sangat dibutuhkan dong. Iya. Gimana nih? Prospeknya apa aja sih? Kalau prospek kerja yang pertama ya, yang aku inginin, yang aku inginkan kayak Mari kita aminkan bersama, amin. amin. Kalau yang aku inginkan ya yang ngoding sih, yang ada ngodingnya, karena suka sih, suka ngoding sih kalau aku. Cuman kalau umumnya ada yang aku bilang tadi, cyber security, baru itu ada data engineer, data mining, itu kayak mengelola data. Jadi banyak data yang bercabang-cabang itu dikelola, baru itu di dijaga gitu datanya, dibikin di data engineer ini juga juga ngejaga datanya itu. Lalu cyber security ini nanti yang yang menambahi penjagaan data itu. Jadi berhubungan. Baru ada software engineering yang aku pengen tadi, ngoding-ngodingan, membangun software gitu. Baru itu ada ini jaringan teknik. Itu jaringan susah sih bagi aku. Soalnya aku juga belum nggak tahu sih. Kalau jaringan sih harus bener-bener orang yang udah basic juga sih tahu dasarnya. Soalnya kalau kata kakak atasanku, jaringan itu seluk-beluknya banyak. Soalnya ya orang ngehack itu dari server juga sih. Jadi jaringan data cyber security itu berhubungan. Jadi saling-saling dalam kerjanya itu saling menjaga. Jadi jaringan udah jaga baru dijaga lagi. Nah, jadi kalau mau hack itu ya itu harus tahu basic komputer baru udah bisa ngehack itu sih. Proses kerja yang aku tahu pada umumnya. Wah, itu menarik banget dan semua organisasi apapun bidangnya aku rasa perlu. Karena kan apapun latar belakangnya mereka selalu pakai data digital juga kan. Iya.
Ya proteksi itu sangat penting. Lanjut lagi ke masalah perkuliahan. Oh iya, sebelumnya kan Dimas ini dari Batam Iya. sebenarnya. Tiba-tiba bisa medok koyo ngene kan. Nah. Coba aku mau tahu strugglingnya gimana sih sebagai maba dari Batam tiba-tiba tercemplung di Ngalam ya alias Malang. Itu Malang ya. gimana? Aduh, gitu ya. Aku masuk kampusku ini nggak kenal siapa-siapa ya. Jadi cuma aku salah satu dari perwakilanku yang ke situ. Jadi waktu itu kan aku di Semarang kan. Kan di sana kalau ngomong atau logatnya aksennya tuh kayak berisik keras gitu, kayak Ya, tinggi lah ya. ya tinggi, nada suaranya tinggi gitu. Jadi aku ke Jawa tuh kayak belajar gitu. Oh gini loh budaya Jawa tuh kalau cara ngomong halus tuh kayak gini. Jadi aku bisa ngimbangin, oh yang ini tuh kayak kurang kurang berkesan lah, berkesan baik lah istilahnya. Jadi aku ambil yang baik aja gitu loh. Kayak di Jawa kan lebih ke halusnya. Jadi ngomong sama orang, oh ya Pak, mau permisi, mau pamit Pak, mau ini gitu loh, mau minjem barang. Baru kalau mau ngomong sama orang pun, jadi sopan gitu. Jadi dulu ya aku kalau mau minta tolong sama orang tuh kayak agak segan gitu. Tapi karena di sini kayak halus itu, jadi bisa gitu belajar. Oh Pak mau minta tolong gitu. Jadi dengan halus gitu. Baru itu kan aku juga dulu orangnya di SMA nggak pernah ikut organisasi sama sekali kan. Ya cenderung malas lah. Jadi di sini tuh ya lebih friendly aja sih, bisa bisa ya puji Tuhan bisa aktif lah. Bisa aktif ikut organisasi banyak juga. Jadi melatih public speakingku juga, ngomong cara bicara di Jawa ya. Jadi kalau bisa aku simpulkan yang aku dapat tuh cara ngomong dan cara berbicara kepada orang lain dan berlisan ini sangat penting lah. Itu yang aku dapat di selama ngerantau di Jawa ini. Lisanku jadi terjaga gitu loh, ngomong-ngomong sama orang. Berarti sikap juga jadi lebih sopan juga kan. Oh gini loh. Wah kan kawanku juga, oh diajarin orang tuanya gini. Oh kan, jadi aku pikir oh iya. Jadi aku pengen sih kayak keren gitu loh. Jadi sopan sama orang, menghargai orang lebih. Oh iya satu lagi kan, untuk anak SMA ini kan mungkin wawasannya cuma di SMA itu doang kan. Jadi kalau udah kuliah tuh jadi wawasannya tuh lebih luas gitu loh. Jadi bisa lebih menghargai orang. Oh gini ya pendapat ini kan. Kadang ego kita tuh, ego di SMA kan masih kebawa. Jadi aku juga struggle juga sih berjuang untuk mematikan ego itu. Jadi diimbangin dan dibalancein. Oh kayak gini ya. Oh gini cara menghargai orang tuh gini. Oh nah gitu. Jadi sifat kita tuh jadi lebih baik gitu. Jadi lebih banyak bergaul yang positif lah yang diambil gitu loh. Gitu. Yes, aku setuju. Sesama perantau, aku juga 6 tahun tinggal di Pekalongan bukan sesuatu yang mudah sebenarnya. Tapi memang aku membenarkan ya itu tadi unggah-ungguh ya, sopan Iya. santun, ramah tamah, tersenyum, ya Iya. kan? Itu keren kali lah itu. Tapi Itu yang kayaknya aku. kamu cepet deh, maksudnya cepet beradaptasinya gitu, sampai bisa ngomong pakai bahasa Jawa juga tuh Hmm, cepet itu. itu yang aku dapat ya. Kalau aku kan kayak gampang tersindir, tapi sindiran itu ku kelola lagi, ku olah lagi. Kalau kalau ada yang kena di hati aku, jadi aku pikir kan temanku ada nih, dia dia kalau sama orang, oh, permisi Pak, misi, kan ngomong pakai permisi. Oh, aku tiba-tiba kayak kesindir gitu. Oh iya ngomong, tapi aku nggak apa ya, nggak jutek gitu, nggak nggak langsung bad mood. Jadi aku pikir, oh jadi harus kayak gini gitu loh. Oh ngomong sama orang tuh harus kayak gini. Jadi sama dosen tuh harus kayak gini, sama lebih tua juga harus kayak gini. Oh gitu. Jadi ya, jadi kalau kalian tersindir kayak hal kayak gitu tuh bukan bad mood gitu. Jadi dikelola lebih dalam lagi, diolah gitu loh. Oh iya, tata perilaku yang baik sih kayak gitu. Jadi kayak wow aja kalau menurut, oh iya sih berarti harus nyontoin kayak gini gitu loh. Itu sih yang aku dapat gitu loh. Yang aku dapat.
Iya, benar banget. Itu adalah fenomena culture shock sebenarnya Iya, kan. Dari yang tadinya biasanya bukan kasar ya, keras, iya keras. tiba-tiba harus selembut sutra katanya kan. Iya, Di Jawa harus gih ya kan. iya, Apalagi ngomong di Jawa aja itu nggak sembarang. Kayak di episode sebelumnya kan ada yang bahasa halus, bahasa ke temen sepermainan kayak gitu tuh kan ada beda bahasa gaulnya. Tapi kalau ke orang dewasa itu ada bahasa yang lebih sopan. Jadi iya, kuncinya menghadapi culture shock atau perubahan budaya, beradaptasinya ya jangan baper, bener. iya, Karena kan setiap budaya punya ciri khas yang berbeda kan. mmm, Bagaimana cara ngewongke ya, menghargai orangnya kan iya, beda-beda gitu. Dan orang Jawa bisa jadi nggak bisa langsung terima kalau kita minta tolong tapi dengan nada yang seakan-akan membentak gitu kan. iya Nggak itu juga nggak sih. bisa menerima kayak gitu. Karena emang harus dipelajari. Jadi untuk kalian ya, maba-maba atau adik-adik yang baru lulus sekolah, baru lulus SMA, kayaknya harus belajar sabar. Apalagi ini kan masa transisi ya. Kalau di rumah biasanya kan kita merasa nyaman, tiba-tiba harus pindah ke tempat baru yang ngekos. Iya Sekarang kita struggle. ngomongin ngekos. Gimana nih rasanya ngekos? Yang tadinya aman di rumah, nyaman di rumah, sekarang harus ngekos dan melakukan semuanya sendiri. Iya, aduh ini mantep ini. Eee, kalau ngekos ya, kalau dibilang mentalku udah siap ngekos itu waktu SMP sih. Wow, mantap. SMP itu tontonanku ya kayak YouTuber terkenal lah ya, Dosa, Reza Arab, LDP, Skinny24. Nah, di situ kan kayak dikasih tahu, "Oh, ngekos tuh kayak gini loh, kayak gini." Baru aku ada kawan baikku, sahabatku juga, kami ngomong-ngomong tentang kos juga. Jadi, oh kayak gini yang kos. Jadi, oh jauh dari orang tua, harus mikirin uang. Jadi, yang paling umum sih kata hemat lah. Jadi kalau ada diskon, di situ ada anak kos juga gitu. Nah, struggle juga mungkin karena mentalku udah siap dari SMP ya makanya. Jadi udah pengen siap dibentuk keluar gitu kalau aku ya, kalau aku. Jadi ya mungkin ini juga sebagai saran juga ke kalian mungkin para maba yang sedang mendengar ini, mungkin aku juga nyaranin keluar itu bukan hanya sekedar keluar gitu loh. Bukan hanya sekedar out of the box. Jadi harus siap, kalian tuh kayak harus siap dibentuk dan membentuk diri sendiri gitu loh. Iya, kalau tadi terms-nya itu kan out of the box. Iya, 2021 katanya harus without the box. iya, Jadi sama sekali nggak pakai boxnya, kita harus iya, mikir yang bener-bener atau bahkan kita harus siap dengan segala perubahan yang serba cepat kayak gitu mmm, ya. Atau juga anak kos itu struggling ya. Aku kuliah S1, S2 nggak ngekos. Aku jadi nggak begitu merasakan lah. Tapi teman-teman yang ngekos bilang kayak gitu, harus harus bisa makan seadanya, nunggu kiriman orang tua, mmm, makan Indomie. Indomie udah jadi sahabat karib lah ya, udah jadi sahabat sejati ya. Jadinya Indomie, Indomie. Jadi kalau misalnya kelaparan apa segala macam, itu sebenarnya dilatih untuk memecahkan masalah sih sebenarnya ya. iya, Perut lapar gimana caranya jangan nyopet, jangan membegal iya, orang, tapi cari jalan gimana ya, cari jalan, iya, dengan uang yang seadanya. Tapi bahkan anak-anak yang pada akhirnya harus berpisah dengan keluarga dan harus berusaha nyari pendapatan sendiri, karena kan kadang aku pernah dengar juga sih kayak ada perasaan nggak enak minta sama orang tua terus ya, karena jarak jauh minta dikirimin lagi kayaknya gimana sungkan gitu ya. iya, Akhirnya ada yang bikin usaha-usaha sendiri, itu tuh seru banget loh. Aku teman-teman kuliahku kayak gitu demi dapat dapat uang jajan tambahan, entah nanti dia jualan kue lah, anak komunikasi tuh, atau oh, enggak dia menawarkan jasa desain lah, desain poster kan kadang ada acara apa segala macam iya, bayar seadanya lah. Itu tapi menimbulkan jiwa-jiwa kreatif ya sebenarnya. iya, ya, itu sih struggle yang aku sekarang juga gitu sih, aku juga ngikut dosen sih. Apa, kan dosen juga ngadain freelancer project juga kan ya, ikut-ikut aja juga baru pandai-pandai cari beasiswa juga sih itu biar tambahan uang jajan juga sih. Itu sih Ah, itu bagus ya. Jadi siapa tahu kalian bisa jadi pokoknya jangan mager. iya, Kalau ada peluang ambil aja gitu. Sekalian belajar kan, kapan lagi mhm, dapat kesempatan bareng sama dosen lagi kan. iya, makanya, Nyuri ilmunya juga nih, nyuri yang positif ya, nyuri ilmu gitu. iya, Menarik 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 menarik.
Ya maka Kayaknya dari itu kan yang aku bilang di awal, kalau mau keluar tuh jangan hanya keluar aja gitu loh. Iya, harus memang siap badan, siap raga, siap mental gitu. dan kayaknya juga meskipun jarak jauh ataupun harus beda dari orang tua dan lain sebagainya, penting juga untuk riset sih. Dimas ternyata sudah melakukan risetnya sejak kecil ya. Itu Iya. beruntung ya. Tiba-tiba yang ditonton ngepas gitu. Tapi Iya. untuk kalian yang baru akan melakukan itu, mungkin ada ya yang cerita-cerita tentang bagaimana struggling di dunia kos dan lain sebagainya, mungkin itu menarik untuk ditonton. Dipelajari dulu sebelum merasakannya sendiri. Jadi ketika ada hal yang terjadi, nggak panik dan nggak, aku mau pulang gitu. Kan nggak mungkin ya, 4 tahun kan. 4 tahun kuliah nggak mungkin tiba-tiba aku mau pulang, nggak Iya, bisa ya nggak kan. bisa. Iya. Mau PP dari rumah ke kampus juga kan nggak mungkin, ya kan. Apalagi saya kan di Batam kan, waduh, pesawat juga kan. Aduh, nggak mungkin PP. Tapi pertanyaan yang mendasar, kenapa kamu nggak kuliah di Batam? Nah itu, karena satu, saya nggak mau, istilahnya bukan nggak mau kembali ke ini ya, karena kan dari awal saya udah pengen masuk IT, jadi saya tuh pengen cari tempat kerja IT yang banyak dicari itu di mana ya, di Pulau Jawa. Baru itu pengen ngubah sikap juga sih, itu juga ngubah Oh, sikap pinter cara. kamu deh. Pemikirannya pinter juga kamu. Ya, iya, serius saya pengen ngubah sikap juga. Nggak mau di Sumatera itu karena udah tau lah budaya kentalnya itu gimana, udah tau lah. Jadi pengen ke Jawa, pengen belajar biar lebih sopan lagi, biar kalau kalau bisa pun nanti kalau ada uang pun saya pengen ke Kalimantan, ke Sulawesi, belajar banyak budaya juga. Wah, Soalnya itu biar seru loh. banyak menghargai orang gitu loh. Soalnya di Indonesia ini kan ya sebagian besar orang susah menghargai orang. Kalau dari hanya sedikit, mungkin hanya satu kata mungkin yang belum bisa dihargai juga, itu sih yang saya pelajari. Iya, multicultural society Iya, Indonesia itu kan. iya. Multikultural, multi etnis, wah banyak multi-multi ya. Karena Hmm, memang itu menghargai perbedaan, tapi itu adalah challenge yang susah. Terkadang kita ngomong sama yang beda asal aja udah sembarangan, kadang iya, gitu menyakiti hati juga, itu kadang kita nggak tahu. Karena level kebaperan orang itu adalah seberapa lama dia tinggal di tempat tertentu dan diperlakukan seperti apa, itu ngaruh juga sebenarnya. iya sih. Pertanyaannya, udah berarti 2 tahun ya di Udah Malang? udah 2 tahun ya. Kerasan nggak? Iyalah. Cocok nggak makanannya apa? Kan biasanya kan Oh, salah satunya juga makanan ya, faktor tuh. kalau oke, kalau makanan aku lebih suka makanan Sumatera ya. Karena Kalau manis. Ini yang kalau Jawa. Jawa manis. Soalnya kalau di Sumatera pedasnya tuh melekit sama gurih ya. Tapi kalau udah di Jawa, pengennya tuh bukan makanan umumnya, makanan dari tangan mbah-mbah gitu loh. Istilahnya kayak, Ah, kalau tahu rawon, saya pernah diajak, kan bapak saya asli Malang, pernah diajak ke tempat rawon yang udah tahun 90-an kan. Dari zamannya buyut sama kakek saya. Nah, di situ wah, rupanya beda gitu rasanya. Jadi kalau di Jawa tuh lebih ke rempah-rempahnya. Yang ya betul. saya suka itu. Cuman Otentik. autentik. Ya cuman sekarang mungkin nggak tahu ya, mungkin karena SDM mungkin lagi naik, mungkin makanya mungkin kurang ya. Tapi kalau di Sumatera itu memang memang ya terasa kali sih itunya ya. Beda banget ya. Beda banget memang. Bayangin, baru sesama Indonesia aja tuh kita udah nemuin yang Iya, aneh-anehnya banyak gitu. iya, Gimana kalau culture shock-nya di luar negeri itu pasti lebih iya. lebih wow, lebih jomplang lagi. Nice. Wah, tapi seneng ya anak Iya. kos dan berhasil survive 4 semester. Ya, semoga lah sampai akhir. Mungkin sampai 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 cari kerja, amin lah. Amin. Semoga juga dapat kerjanya yang sesuai dan Amin. atau bisa juga nanti kan mungkin ada program magang kan atau ada Hmm, program KKN atau apa itu bisa cari yang sekiranya tetap lurus ya, karena iya. banyak juga yang aku dengar KKN-nya nggak sesuai dengan jurusan. Tapi kalau bisa kan memajukan desa melalui komputer itu bisa juga loh. Hmm, iya. Asik. Iya gitu. Keren 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 keren. Nih, untuk ya last but not least ya, apa mimpi besar kamu ke depan dengan jurusan ini? Wow.
mimpi besar untuk IT ya. Ya, nggak usah munafik lah. Dari kecil juga ya, pengen kerja di developer game ternama lah. Kayak kayak Riot Game, baru kayak Ubisoft, kayak apa lagi ya? Kayak mungkin kayak di apa platform-platform ternama juga kayak Steam. Jadi pengen kerja di situ sih, developer game lah lebih tepatnya. Karena itu adalah peluang kerja yang juga menjanjikan ya untuk Iya. 2021 ini. Game nih, tapi tetap harus hati-hati. Game tetap harus ada Iya, batasan. ada Game terus batas. gaming disorder kata WHO kan. Iya. Tapi nggak apa-apa sambil ngisi waktu luang. Yang penting nggak kebablasan. Key message-nya tetap itu ya, lupakan gadget yang main di luar. Iya. Iya, itu menarik sih. Jadi anak-anak muda sekarang pasti kalau nggak pengen jadi gamers, pengennya yang berbau-berbau kayak gitu kan. Iya sih. Ya itu. Kalau terbilang itu gimana ya bilangnya? Harus pandai-pandai membatasi lah. Soalnya ya saya juga main game kan. Tapi saya juga kadang miris juga sih lihat ya anak-anak kecil kok udah nggak ada main di lapangan gitu loh. Jadi bagi saya tuh anak-anak kecil yang main di lapangan tuh bagaikan pemandangan nostalgia bagi saya. Tapi Iya. sekarang sekarang udah jarang gitu. Apalagi di tanah Jawa ini kan, aduh, kebanyakan orang udah pegang gadget anak kecil, aduh, kadang miris juga sih di situ. Sampai ke pelosok desa pun anak-anak sudah akrab dengan gadget Iya, sebenarnya. Bahkan katanya anak kecil justru lebih paham fitur-fiturnya daripada orang dewasa yang ada iya, di sekitarnya, ya kan? iya bener. Dan ada ya keponakan saudara sepupu berarti. Sepupuku bilang katanya, padahal aku sudah bikin pattern itu loh, lock screen itu loh, Hmm, dibikinnya yang sesusah mungkin. Anak kecil, balita apa batita aku lupa, pokoknya masih kecil banget, itu bisa loh ngakal-ngakalin, iya. coba bikin kayak gitu, terus dia bisa buka YouTube-nya sendiri, bahkan dia bisa cari kata kuncinya sendiri. Gila anak zaman now. Aduh, ya itulah. Cuman bagusnya ya itulah peran, balik lagi ke peran orang tua juga ya kan. Harus pandai membatasi anak. Apalagi juga kalau game-game yang ada di gadget itu juga target umurnya pun bukan segitu juga sebenarnya. Kayak Mobile Hmm. Legend, PUBG itu targetnya itu 15 tahun ke atas yang saya tahu. Cuman ya itu karena orang apa pengawasan orang tua juga kan. Padahal game-game kayak saya dulu tuh kayak kelereng, kelereng kemarin itu kayak gambaran itu kartu. Ah itu asik juga sih itu. Lebih 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 aktif lah istilahnya. Itu Iya, ada aktivitas fisiknya. ya ada aktivitas fisiknya ya bener. Tapi kalau untuk yang tadi game itu harusnya berapa belas tahun. Nah, itu tadi banyak anak-anak yang akhirnya mencoba yang ngakal-ngakalin umurnya mah berapa, ngaku-ngakunya kelahiran tahun berapa gitu kan. Iya, Makanya langsung authorize dan bisa masuk. Itu harusnya dibatasi juga. Mungkin kalau someday kamu jadi seseorang yang bergelut di dunia itu, tolonglah. Gimana iya, caranya jangan jangan mau ditipu sama bocil ya. iya, itu Sama itu asik. anak usia prasekolah bisa milih, bisa akses berbagai macam di internet itu juga perhatian bersama loh. Instead of YouTube Kids, orang pasti akan carinya yang YouTube biasa dengan cari konten-konten atau kreator yang tidak seharusnya ditonton. Aku rasa pun kreator-kreator di YouTube itu memilih sebenarnya video mereka tuh ingin ditayangkan kepada siapa. Bahkan ada pembatasannya kan, apakah Mm, ini kontennya untuk anak ataupun tidak. Tapi sayangnya masih banyak yang kebobolan. iya. Itu kayaknya security buat anak sih ya. Mm, Menarik, menarik. Semoga itu bisa jadi salah satu improve ya. Kalau misalnya kamu tiba-tiba jadi bagian dari pengembangan itu, siapa tahu oh bisa iya, mau dibatasi. iya iya. Mau ngasih tahu juga. Ini mungkin nggak banyak yang tahu ya. Kan sekarang fitur fitur Android udah ada untuk fitur anak, tahu nggak? Nah, Yang ada perlindungan dari anak. Ah, itu mungkin ada orang tua yang nonton, mungkin bisa dipelajari mungkin fiturnya. Itu juga saya udah melakukan lah, walaupun saya belum punya anak. Cuma pengen tahu ini apa sih? Oh rupanya itu kayak membatasi anak mau buka apa tuh, itu bisa kayak YouTube. Mungkin kalau HP orang tua mau dipinjam anak,
mungkin langsung aktifin fitur itu. Nah, ada beberapa aplikasi yang di-block gitu, bisa. Itu keren. Dan kalau nggak salah ada juga yang bisa langsung report ke orang tuanya anak akses apa aja kalau Iya, nggak salah. Cuma aku iya lupa itu apa bisa. itu ya. Ya itu fitur dari Android-nya sendiri. Sekarang Oh, semua HP Android udah ada fitur itunya, perlindungan dari anak, mode anaknya gitu loh. Dari Play Store juga ada. Jadi bisa tahu history-nya gitu. hmm. Itu yang saya saranin kalau mungkin mungkin orang tua yang nonton mungkin bisa diimplementasikan atau dipelajari gitu loh. Anak-anak jangan merasa aman ya. Insya Allah orang tua kalian akan menjaga dan akan mengaktifkan fitur Ya. itu. Ini kalau semua ibu di dunia tahu, harusnya nggak ada anak kecanduan game sampai masuk rumah sakit jiwa ya. Oh ya itu. Wah, menarik banget nih obrolan kita ya. Dari jurusan sampai ngekos, sampai culture shock, sampai ke urusan parenting. Wah, luar biasa. Karena Oke. ini mahasiswa harus punya kepedulian dan punya pemikiran kritis kayak gini di Iya, luar dari apa yang dipelajari di kampus. Kalau kita cuman berbasis yang textbook atau yang kita pelajari aja ya kita susah berkembang di masyarakat, susah berkembang di kegiatan-kegiatan yang lain. Jadi harus mau untuk peduli dan care ke hal-hal yang simple. benar. Terakhir nih, closing statement dong. Udah kayak kita lagi webinar ya. Ada closing Iya, statement kamu mungkin mau menyampaikan apa untuk maba adik-adik kita tercinta ini yang mau masuk ke IT. jurusan kamu? Untuk anak maba yang sedang menonton, pesan saya, apalagi yang mau ngerantau ya, pesan saya mental harus dikuatin. Jadi dirimu keluar, jangan hanya sekedar keluar, tanda kutip, jangan hanya sekedar keluar, tapi belajarlah banyak hal yang harus dipelajari. Jangan anggap diri itu udah paling bener lah. Kalau hilangkan ego SMA-mu, jadi kosongin, kayak seperti Mbak Nina juga bilang, kosongin air yang ada di gelasmu dan isi dengan berbagai macam yang telah dirimu olah, yang telah dirimu dapat. Jadi jadilah itu sebagai pelajaran biar nantinya mentalmu juga kebentuk. Apalagi kan kita juga jauh dari orang tua, curhatnya juga susah pakai telepon, jadi hati juga harus dikuatin juga. Jadi pandai-pandai juga bergaul, jangan bergaul yang negatif, pandai-pandai cari kawan, dan juga jangan lupa tugas-tugasnya jangan dikeluhin. Kan dari awal kalian udah memang pengen keluar, pengen kuliah di jurusan itu, jangan dikeluhin. Itu dari saya. Soalnya kalian kayak menjilat ludah sendiri kalau mengeluhkan tugas. Oh, Seven. Itu dari saya. Itu memang jujur. Kalau saya juga berpikir kalau setiap kali kalau saya mau ngeluhin tugas, saya juga kepikir, loh, kan aku memang mau kuliah di sini. Terus apa yang aku harus keluhin? Ini kan pembelajaran. Ini buat kita berkembang, buat kita pandai memanage waktu juga kan. Nah, itu jadi jangan keluhin. Jadi ingat visi misimu di awal tadi. Kenapa dirimu harus gini? Gitu sih, itu dari saya. Dan juga, oh ya belum. Ini itu untuk yang ngerantau. Ini untuk IT. Yang untuk IT, jangan minder orang pandai apapun. Cari passionmu. Misalkan saya sekarang lagi belajar Nah, website. Nah, itu saya jadi belajar. Itu jadi nekunin, oh rupanya seru ya, ditekunin passionmu itu. Mungkin jangan belajar banyak-banyak dulu. Jadi satu juruan itu dulu didalemin, jadikan target 1 tahun 6 bulan, baru tambah lagi. Nah, jangan lupa juga belajar public speakingmu juga penting itu. Soalnya yang paling lama dipelajari itu ya public speaking. Kalau 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 hard skill itu ya 1 bulan juga bisa lah kalau memang full itu. Itu juga baru untuk yang pengen ngehack, janganlah, dosa. Untuk mengetahui data dosa. privasi orang, Catat. janganlah. Itu saya idealis juga tentang itu. Saya UAS saya juga itu sih sebenarnya basis data ya. UAS saya juga dulunya tentang hack juga. Oh, rupanya ngehack ini. Ya saya cuma sekedar tahu, oh rupanya kayak gini. Jadi harus memperdalam privasi juga, itu sih.
untuk anak IT juga jangan minder lah, memperbanyak belajar juga di dunia coding. Jadi kalau untuk yang nggak bisa coding juga nggak masalah. Kalau soalnya ada database, data engineer juga. Kalau bisa jaringan ya jaringan. Kalau bisa menganalisis data ya ambil menganalisis data juga. Nggak juga codingan sih. Jadi kalau pandai codingan ya nilai plus lah gitu. Itu sih dari saya. Keren, keren, keren. Semangat ya, Ya, karena kuliah yang baik adalah kuliah yang selesai ya ya. benar. Iya, jadi Selesai. jangan 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 nodai kepercayaan orang tua kalian karena udah bisa diizinkan rantau itu udah oke banget sih, karena aku nggak diizinin juga sih kemana juga. Jadi ya aku merasakan gitu, orang tua tuh begitu beban, begitu berat ya pasti gitu, meskipun nggak kelihatan ya kayak, "Jangan," gitu, tapi pasti sebenarnya orang tua pasti pengennya kalian ya ada di deketnya gitu kan, kalian ada di kota yang sama gitu, tapi ya itu ketika kalian memilih itu adalah bagian dari tanggung Ya, jawab. Jadi tanggung jawab. iya, harus diselesaikan. Wah, itu dia ya, hebat sekali. Semoga semua yang kalian inginkan pelajari tuh. UASnya aja ngomongin hack, seru banget kan jurusan ini. Dan tadi ngomongin masalah public speaking bener banget. Aku aja kuliah 5 tahun demi bisa Iya, ngobrol panjang lebar, bisa berani. Dulu aku juga tipe-tipe yang nggak berani gitu ya, iya. disuruh ujian piano di mall aku malah kabur, takut ya, takut perform gitu kan. Jadi itu tadi memang benar. Jadi instead of yang kalian pelajarin, kalian harus bisa. Public speaking itu juga penting. 2021 harus berani speak up Harus ya, kan, ya benar. harus Juga berani speak up. ya saya contohnya, saya dulu SMA juga itu pendiam. Kalau mau ngomong ke depan itu juga gugup. Padahal pecicilan anaknya itu. Jadi speak up ya. Public speaking dilatih, terus banyakin belajar apa itu sopan santun, tata krama sekalian. Nah, jadi itu ngalir nanti. Komunikasimu juga ngalir itu sih. Tapi kerasa kan ya, Iya, maksudnya yang tadinya nggak berani, terus sekarang jadi berani. iya. Ya mungkin Nih kalau aku kalau apa? saya kalau saya yang SMA nggak mungkin nggak berani nih ngomong di depan Mbak Dina sekarang ini mungkin. Iya. Nah, makanya karena kamu udah terima kasih kamu sudah banyak berbagi soal jurusanmu. Kali ini aku mau berbagi sedikit tentang jurusanku. Ini untuk Iya, improvement kamu ke depan. iya. Untuk kalian juga ya, siapa tahu. Eye contact itu penting, Dimas. Jadi kalau misalnya kamu tuh jangan takut menatap orang atau kalaupun kamu takut kamu bisa tatap atasnya. Jadi kayak kurang-kurangin nunduk gitu. Itu Iya, iya. bisa kalau kamu bisa improve itu it would be nice ya, akan lebih baik lagi. Tapi ini so far so good banget udah bisa cerita dan nambah insight aku banget sih tentang dunia perkomputeran per-IT-an ini. Makasih banyak Terima kasih Dimas. juga, Kak. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Amin. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Senang menyapamu melalui YouTube channelku. Ya. Dadah. Pamit.